pengalaman buruk apa saja yang pernah dialamin teman-teman yang ada di sini, pasti pernah saya alami. Ya. Silahkan ceritakan pengalaman buruk apa yang pernah dialamin. Pasti saya pernah ngalamin. Itu bagian dari perjalanan hobi lah ya. Biasa aja gitu. Ya kemudian kita belajar dari sana gitu aja. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng lagi ya bersama Mimin dari konten ikan. Nah, di video kali ini di Wonosobo itu mau ada show dan kedatangan tamu spesial. Mungkin bagi teman-teman yang pecinta koi tidak asing lagi dengan seorang maestro lah ya, kalau dibilang itu seorang maestro yang udah berkecimpung dan berlalu lalang di dunia perjutupan, perkoian. Mungkin kalau kalian punya YouTube pasti lihat. Oke, di sebelah saya ada Om Keko. Paman aja. Oh ya, paman, Uncle Keko. Oh, itu bahasa Inggris lagi. Om bahasa Belanda. Uncle bahasa Inggris. Paman baik. Nek Wonosobo nane ke Pak Lek. Pak Lek. Kayak gitu. Jadi nanti kita kenalan, kita tanya-tanya lebih jauh. Mungkin buat teman-teman yang pecinta koi, penghobi koi sudah paham betul dengan Om Keko. Tapi buat kalian yang mungkin baru berkecimpung di dunia koi, mungkin belum tahu siapa sih Om Keko ini, kayak gitu. Oke, kita tanya-tanya secara detail ya. Nah, ini kita santai aja ya. Santai aja ya Om, yo, santai lah. Iyalah, ngapain? Jadi gimana? Ini jelaskan sedikit tentang Om Keko itu siapa? Saya siapa? Waduh, ya nama saya Keko. Ya, saya penghobi koi, tapi profesi utama ya sebagai perancang kolam koi, bikin kolam koi. Itu menulis artikel di beberapa tempat tentang perkoian, di majalah. Ya itu aja, pokoknya saya orang koi aja lah. Orang koi aja. Iya, ya kadang-kadang ya kayak di Wonosobo ini diminta jadi juri. Pokoknya intinya ya saya orang koi, udah orang gitu koi aja. Gitu. Terus ya kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang ya Om ya. Setelah kenal bisa sayang, tapi nanti ujung-ujungnya dianggap teman, itu nggak enak juga kan. Ya, ini Om Keko sendiri itu dari mana Om? Asli lahir di Klaten, sekolah Jogja. Tinggal di Bekasi gitu, beranak pinak berkembang biak di Bekasi. Kayak gitu. Keko sendiri sebenarnya singkatan nama asli saya Purwoko. Sejak punya cucu saya manggil saya Keko. Keko itu artinya kakek Purwoko. Soalnya aku nggak mau dipanggil Mbah. Oh iya. Mateni pasaran. Gitu. Nah, terus kemudian Keko ya dipakai sebagai brand lah, ya udah orang-orang akhirnya kenalnya Keko. Akhirnya personal brandingnya jadi Keko. Keko, betul. Gitu ya. Gitu. Nah, ini kenapa Om kok tertarik di dunia koi sampai nulis artikel, bahkan punya produk sebuah pakan ini yang nanti kita tanya lebih detail juga. Kenapa kok tertariknya di koi? Padahal kan banyak sekali ya ikan hias ataupun hewan-hewan peliharaan yang lain. Kenapa? Pada dasarnya senang binatang lah. Ya, pada dasarnya senang binatang apa saja. Saya pernah senang di burung, tapi sekarang udah berhenti sama sekali. Dulu saya juri juga di burung perkicau. Tapi saya berhenti 100%. Kemudian di koi itu sejak tahun 98. Ya, jadi tahun 98 saya mulai pelihara koi, mulai belajar. Kayak gitu, semakin dipelajari semakin asik. Ya, koi itu aspeknya ternyata luas banget, bukan hanya koinya tetapi kemudian kolamnya. Ya, kita belajar untuk mengelola kolam, membuat air yang bagus sehingga koinya bisa bagus juga. Nah, justru karena aspeknya yang luas itulah yang membuat sangat menarik, nggak ada habisnya buat dipelajari. Jadi makin lama makin masuk, makin dalam, makin nggak bisa keluar. Gitu. Ya gitulah koi, hati-hati aja terjerumus ke dunia koi gitu. Nah ini Om, setelah sekian lama terjun berkecimpung di dunia koi ini,
pernah nggak Om mengalami sebagai pelajaran pahit, mungkin pengalaman mengalami kegagalan dalam koi seperti teman-teman yang khususnya di Wonosobo nih Om? Kan banyak banget ya yang awal-awal memulai suka koi, banyak yang mati, banyak. Om pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pengalaman buruk apa saja yang pernah dialamin teman-teman yang ada di sini pasti pernah saya alami. Ya. Silahkan ceritakan pengalaman buruk apa yang pernah dialamin. Pasti saya pernah ngalamin. Itu bagian dari perjalanan hobi lah ya. Biasa aja gitu. Ya kemudian kita belajar dari sana gitu aja. Ya, jadi gitu. Bahkan dulu tahun 2003 ya mungkin sih Anda belum ngalamin, waktu itu ada wabah KHV. Belum. Iya. Jadi ya tiba-tiba satu kolam mati habis sudah selesai, nggak ngerti apa yang terjadi. Pertukaran informasi pada saat itu kan nggak juga secepat sekarang ya, baru kemudian tahu ada KHV apa segala macam. Udah kolam saya kemudian ganti isinya, udah diisi nila aja. Kelar. Itu sampai 1 tahun saya nggak pelihara koi. Isinya cuma nila sama patin. Konsumsi. Iya. Jadi pencapaian Om sampai sejauh ini ya itu tidak terlepas dari jatuh bangunnya dan remuk redamnya. Oh iya pasti ya Om. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru memulai Om ya, terus mengalami koinya mati atau bahkan habis-habisan, jangan mundur Om. Maju terus Om. Maju terus. Iya, maju terus. Jadi mati 1 beli 1000. Belajar lah, intinya belajar. Kalau ada musibah kita belajar dari sana, dari kesalahan itu. Lebih banyak lagi kita ketahui kayak gitu. Gitu. Nah, ini Om. Setelah sampai Wonosobo ya, melihat dengan sumber daya alam yang begitu melimpah, khususnya air Om. Ya. Potensi seperti apa sih Om dalam dunia perkoian ini untuk Wonosobo Om? Nah ini kalau Om melihat sendiri secara sekarang melihat sendiri ya. Betul. Sudah melihat, sudah megang airnya, sudah menginjak tanahnya. Potensi sebesar apa sih Om sebenarnya Wonosobo? Menurut saya ini potensinya sangat luar biasa ya. Sumber daya air itu sumber daya utama yang diperlukan memang untuk budidaya ikan ya. Nah budidaya ikan yang ada di Wonosobo ini kalau mau bergeser ke koi, menurut saya potensinya sangat luar biasa. Ya, hanya memerlukan memerlukan materi-materi indukan yang lebih bagus, pengetahuan yang lebih diperdalam lagi, bagaimana caranya melakukan pemijahan, pemeliharaan buraya, pemeliharaan tosai dan seterusnya. Hanya itu aja sih masalahnya menurut saya, tinggal dikembangkan. Menurut saya Wonosobo justru bisa menjadi ancaman untuk daerah-daerah lain. Kenapa? Karena daerah-daerah lain yang mempunyai tradisi aquacultur di koi itu sudah mulai kekurangan sumber daya sebenarnya. Air itu sendiri. Kualitas airnya mulai susah didapatkan, kualitas airnya mulai turun dan segala macam. Tapi mereka masih mempunyai pengetahuannya yang bagus tentang koi. Ya, menurut saya Wonosobo menjadi daerah yang sangat potensial untuk mengembangkan budidaya koi. Di mana-mana ada air. Bayangkan sekarang di samping rumah air ngalir gratis, punya kolam koi tapi nggak perlu filter. Iya. Bayangin, itu kan luar biasa sekali, gitu. Ya memang ada beberapa aspek yang perlu dipelajari lebih jauh, gitu ya, lebih perlu dicoba. Tapi kalau bicara potensinya luar biasa. Dan kalau dikembangkan, ini Wonosobo justru bisa menjadi sentra produksi koi menurut saya. Mungkin 10 atau 20 tahun ke depan kalau dikelola dengan baik, Blitar bisa bergeser Om. Bisa bergeser juga, bisa aja. Blitar dan daerah-daerah yang lain, gitu. Karena sumber dayanya, gitu. Kalau mungkin di daerah lain mau pelihara koi aja harus bikin filter, betul. Tambah budget lagi. Kalau di sini tinggal gali tanah, airnya ngalir, gitu. Paling enggak kan di daerah-daerah lain paling enggak kayak gitu. Oke, tanahnya masih ada, tapi airnya sudah suplai air alam, mata air sudah mulai nggak ada. Tetap aja harus ngebor, bikin pompa, gitu kan. Di sini enggak, gratis semua airnya. Bener kan? Iya bener. Gitu. asal nggak terkontaminasi ini itu aja ya, sih. Limbah rumah tangga ya yang sama itu. Ya. Gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian yang khususnya di Wonosobo ya,
potensinya itu sangat luar biasa. Kalau masalah ilmu, masalah apa kita bisa pelajari bersama. Sekarang gampang kok belajar ilmu dari mana-mana kan bisa gitu. Tapi kalau orang koi itu suka kalau ditanya. Suka kalau ditanya, iya. Dan beberapa breeder di sini kan juga apa ya di sorry, kan dibantu juga sama breeder-breeder dari Blitar kan, gitu. Dibantu dari sisi indukan, pengetahuan gitu. Mereka nggak akan keberatan kok untuk bekerja sama gitu. Gitu. Nah, terus setelah sekian lama nih Om, menurut pandangan secara pribadi Om sendiri, kedepannya ikan hias koi ini seperti apa Om? Karena kan kalau ikan hias kan ada yang ya cuman naik, hilang. Ya, kalau koi sendiri menurut Om setelah puluhan tahun berkecimpung di dunia koi ini untuk 5-10 tahun atau bahkan 50 tahun ke depan lagi seperti apa pandangan Om? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus kembali ke sejarahnya ya. Koi itu sudah 2 abad. 2 abad. Sudah 2 abad. Ya, sejak pertama karper di Jepang disilang-silangkan menjadi nishiki koi itu sudah 2 abad sampai sekarang. Kalau sudah bertahan 2 abad, saya kira sulit untuk kita ngomong bahwa koi akan mati. Pasti akan meneruskan sejarah panjangnya. Menurut saya sih ada beberapa sebab. Yang pertama, koi sendiri sudah mempunyai sebuah standar yang berlaku secara internasional yang ada patokannya kan ya, sehingga berkoi itu ada patokannya gitu ya, ada koiso, ada penilaian dan segala macam sudah mempunyai patokan. Yang kedua, koi ini dibandingkan ikan hias yang lain itu unik, tidak ada 2 koi di dunia yang sama. Tidak ada itu? Nggak ada. Emang pernah nemukan koi kembar? Nggak ada. Ikan hias yang lain kenapa membosankan? Sama, bentuknya semuanya sama. Koi tidak. Koi tidak ada yang sama. Jadi itulah yang membuat berkoi itu menyenangkan. Kedua, koi itu unsur unpredictability-nya tinggi. Unsur susah untuk diprediksinya tinggi. Iya. Kalau semuanya bisa dihitung secara matematis, kecilnya begini, gedenya pasti begini, nggak ada harganya, membosankan dan nggak ada nilai jual yang melambung. Terus Anda nggak bisa bermimpi, aku beli soa nih 25 cm, harganya 300.000. Ini kayaknya kalau saya pelihara nih setahun lagi bisa 5 juta. Boleh mimpi. Jadi 5 juta atau mati ya nggak tahu. Bener. Jadi koi itu bisa menampung mimpi gitu. Jadi ya secara dalam seperti itulah pandangan saya mengapa koi nggak akan pernah mati. Ya kalau dibahas lebih jauh lagi memang nggak ada habisnya Om. Nggak ada habisnya. Koi itu koi tertentu kan memang mempunyai image dia ini kelas atas. Ya nggak semua koi kelas atas, tetapi kalau untuk orang yang nggak tahu koi itu begitu, pelihara koi ya, waduh hobi mahal katanya, kan gitu ya. Banyak. Jadi ini membawa image kita juga kalau kita pemelihara koi, makanya membawa prestis juga, gitu. Dan yang jelas kalau olah pelihara koi ya punya tempat, harus itu, iya, tempat. Gitu kan, gitu. Ya, itulah sebabnya. Koi akan terus-menerus berkembang terus, akan berjalan terus, gitu. Dan main koi pokoknya makin asik aja. Iya. Ya sehingga karena saking Om Keiko ini mendalami sekali dengan dunia koi sampai beliau ini merumuskan suatu kayak nutrisi untuk makanan ikan. Di depan saya ini ya Om, produknya dari ini namanya well grow ya. Jadi kalau ingin koi Anda itu hidup bertumbuhnya secara well, jangan lupa kasih makan well grow. Iya. Nah ini produk dari Om Keiko sendiri ya Om ya. Betul hasil riset sendiri. Gitu. Nah terus kenapa Om kok sampai kepikiran saya bikin makanan sendiri? Itu asal muasalnya tercetusnya bikin pakan itu dari mana? Itu sih sebenarnya ya karena kita ngelihat bahwa
sering orang salah menempatkan koi. Sering orang memelihara koi cuman hanya melihat senengnya kita. Kalau buat senengnya kita, dia kualitinya harus bagus, bodinya harus bulky, colornya harus bagus, kulitnya harus bagus, growth-nya harus kenceng, melupakan aspek kesehatan. Iya. Nah, ini yang saya kepingin balik lagi bahwa koinnya itu kesejahteraannya, kesehatannya juga harus dijaga. Jangan hanya untuk nurutin senangnya kita. Itu, tapi koinnya, kesehatannya juga tetap harus dijaga. Makanya kita bikin formulasi pakan yang seperti ini. Well. Gitu. Well grow. Jadi dan tumbuh grow. bagus. Iya. Ya. Tumbuh tapi sehat. Tapi sehat. Iya. Nah ini Om, kalau misalnya nih teman-teman ingin mencoba pakan ini, di mana Om mendapatkannya Om? Di online juga banyak. Nanti linknya bisa saya kasih juga. Itu di Wonosobo ya udah, silahkan siapa yang mau jadi reseller silahkan gitu. Masih terbuka. Ini pasarnya bebas, semua orang boleh jadi reseller. Boleh ya Om ya? Boleh. Boleh. Itu. Nah, tinggal scan di sini, nanti masuk ke webnya, tinggal kontak. Oh ya, jadi buat teman-teman nanti kalau yang udah punya atau tetangganya ada yang pernah beli ini, kok ingin tahu produknya seperti apa, nanti di sini ada barcode-nya, masuk ke aplikasi scanner, nanti di scan bakal kelihatan semua dan masuk ke websitenya ya Om ya. Iya. Nanti di situ bisa konsultasi juga, bisa tanya-tanya juga. Jadi selain kalian beli pakan yang sehat, yang bagus, itu kalian juga bisa konsultasi. Jadi ini sebuah keuntungan ya Om ya. Iya. Selain kita tidak hanya ngasih makan ikannya kenyang, tumbuhnya bagus, tapi ketika ada permasalahan di situ kita bisa konsultasi. Boleh. Itu yang lebih penting. Jadi kualitasnya jangan diragukan lagi ya untuk Well Grow ini. Ya. Oke Om, untuk terakhir kali ini Om. Nah untuk boleh minum dulu ya. Oh ya, silakan. Nah ini untuk closing statement Om, untuk penghobi koi, pesan-pesannya mungkin saran atau tipsnya untuk penghobi koi ataupun breeder koi yang baru, khususnya di Wonosobo dan di Indonesia pada umumnya apa? Oke, kalau untuk para breeder jangan berhenti, terus eksperimen, terus dikembangkan, karena dunia koi akan selalu berkembang, tidak akan pernah mundur. Jadi tetap semangat. Kalau untuk para penghobi, saya cuma sedikit mengingatkan bahwa kita memelihara koi memang benar untuk kesenangan kita, tapi jangan pernah melupakan bahwa dia adalah makhluk hidup yang harus kita pelihara sebaik-baiknya juga. Bikinlah dia sesehat mungkin juga. Itu jangan asal kita yang seneng, tapi usahakan semua makhluk yang ada di sekitar kita juga mereka hidupnya itu sejahtera juga gitu. Itu saja sih dari saya. Ya, terima kasih Om atas waktunya. Ya, sama-sama. Sukses. Iya, amin. Oke ya, demikian tadi kita sudah ngobrol banyak sama Om Kiko. Jadi ambil aja di sisi baiknya, karena belum tentu juga apa yang kita obrolkan semua ini adalah bisa diterapkan di tempat kalian. Jadi ambil mana yang cocok dan tinggalkan dulu yang tidak cocok, karena kita tidak mungkin juga bisa memaksakan bahwa cara kami yang paling baik, karena yang lebih tahu adalah kalian sendiri. Oke, sekali lagi, kalau ingin koi Anda tumbuhnya well, jangan lupa kasih makan Well Grow.